take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat sekolah Raudatul Irfan dalam acara parenting parenting dari Gempita ya. Yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Kodar ya. Beliau yang akan menyampaikan nanti bagaimana parenting itu seperti apa gitu ya. Lebih tepatnya sih parenting itu lebih ke psikolog ya Pak ya. Jadi lebih ke menyampaikan bagaimana ibu-ibu itu menghadapi anak itu seperti apa. Tapi yang lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kodar yang lebih jelas dan lebih detailnya. Mungkin dari saya sebagai kepala sekolah Raudatul Irfan hanya menyampaikan itu saja. Hatur nuhun sadayana ka orang tua parantos dongkap ya, mudah-mudahan dengan adanya parenting ini ibu-ibu sadayana biasa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kodar dari awal sampai akhir, bisa mengikuti dan semoga bermanfaat buat ibu-ibu semuanya tentunya. Panjenengan kalian upami didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Pak, berdiri aja. Sudah siap Bunda ya semuanya ya? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Jadi Pak, ayo. Jadi tiktokan namanya. Bunda, ritualnya biasa kalau ketemu sama saya itu jawab. Kalau saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu lagi. Siap ya? Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tuh kan keluar aslina. Ayo ajaib kene Pak. Ya. Masih ke kanan masih malu. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Maka dengan demikian kalau Bunda manyun pagi-pagi bakal dipastikan bakal manyun sampai sore. Kumaha lamun ke siang jam 12 suami Bunda bade ngasih uang 200 juta kumaha? Kasih seri. Tapi karena ketinggalin namanya dipastikan ke tetangga lebar teh. Benar, makanya coba pagi-pagi itu kita harus tetap ceria, hindari masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga tidak boleh. Ya karena ibu-ibu biasanya pagi-pagi itu sok berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Kiamat ya. Ditambah lamun suamina pika sebelen ya, ditambah lagi lamun aya tetangga anu julid. Aya. Jadi orang ngalewat oge salah ya. Nah, orang ngalewat tunggu salah. Jadi ada yang kayak gitu. Maka dengan demikian di sini Bunda, saya punya terapi yang bagi Bunda yang suka emosional, cung, anu sok marah-marah. Terapinya gampil Bunda ya, gratis. Bunda nggak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit. Ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, tapi ditambah dengan ketika kita Bundanya tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif itu sekitar 20%.
Jadi bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum menurut penelitian itu bisa awet muda. Iya. Jadi ya. Jadi lamun bunda di sini mau hilang kokoleten, tahu kokoleten ya? Ya. Itu nggak perlu pakai skincare ya atau pakai yang glowing, cukup dengan tepuk tangan sambil tersenyum ya. Oke, kita coba apakah jadi 17 tahun atau enten ya. Oke. 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu ya meriah semuanya. Yang kencang tuh ya. Oh, kan langsung cerah ya tadi kan hujan angin. Hujan angin Nah, hujan angin itu segala nama tadi pas ya. Gitu ya. Dan kemudian makanya nanti saya punya tips atau saran bunda di rumah kalau punya masalah sama suami atau suaminya suka marah-marah berarti tepuk tangan saja. Suami teh kunaon? Insya Allah ditabak tarangna bunda bisi panas. Tapi insya Allah hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi, tapi nanti saya ada pembahasan yang lain yaitu terkait dengan inner child. Tapi sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diri dulu bunda, nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kemudian alhamdulillah kantor saya itu ada di Brigip Cimahi. Cuma nuka Brigip kamari minggu. Tapi Karena nyatain. Kemudian alhamdulillah bunda saya leader yang memimpin daerah Cimahi, Bandung dan Bandung Barat untuk psikologi Madinah Gempita sendiri. Dan kemudian alhamdulillah saya juga udah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang saya hipnotis di sini? Halo, nah jadi enggak. Karena hipnoterapi itu sangat kangen penipuan bunda, karena di dalamnya ada hipnosmoking untuk memberhentikan rokok, ada juga hipnoslimming. Bunda bisa langsing tapi bisa makan bakso 5 mangkok sehari. Ada yang mau? Ada yang mau? Jadi bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Ada yang mau? makan banyak tanpa naik berat badan. Nah, silahkan datang ke kantor bunda ya 500.000 sekali pertemuan. Nah mungkin yang membuat langsingnya itu bukan hipnoslimmingnya tapi 500.000. Nah kemudian alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh bunda hari ini. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya rawan. Tapi saya nggak akan buka aib hari ini ya. Silakan yang mau dibukain aibnya di belakangnya. Oke. Dan kemudian alhamdulillah hari ini saya akan membahas terkait dengan inner child. Nah, inner child. Apa itu inner child bunda? Terserah. Inner child itu kan ada inner beauty ya, inner beauty. Inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik, teu kudu bukna di beureman, halisna di hideungan, pipina di blowonan ya. Blok on ya. Ari beureum hideung ya. Kenapa seperti itu bunda? Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor gas. Bukan ya, teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori itu bahwasannya emosi manusia itu yang dikeluarkan oleh manusia itu akan membentuk tubuh kembali di pinggirnya. Jadi di pinggir bunda itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi. Ya, dan itu bentuknya gelombang, tidak terlihat tapi ada. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang bunda keluarkan. Jadi lamun bunda sok ngomongkeun batur, nganyuk tara mayar ya. Di sininya itu gelombang emosinya akan terlihat menyeramkan ya, kayak sinder bolong. Ya. Tapi lamun bundanya baik hati, suka tersenyum, suka menolong orang, nganyukeun bae tara mayar oge. Ada nu kitu sok hadir ke mayar. Dan kayaknya di sininya akan terlihat cantik bunda. Makanya kenapa jin itu dia penampakannya selalu menyeramkan, nggak kayak Syahrini. Ada itu penampakan jin kayak Syahrini? Ada. Kenapa seperti itu? Karena jin itu dia hanya sebuah gelombang yang hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Ya, maka dengan demikian bunda sok perbaiki emosi kita karena itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir bunda. Jelas ya sampai sini? Ya. Nah itu namanya inner beauty, cantik dari dalam bukan dari luar. Kemudian ada juga inner handsome ya. Kalau inner handsome itu wajah Korea hati Mekah. Berat. Silahkan tulis ke statusnya. Dari selfie. Sugan payu 50 juta sih gak gue jadi. Betul. Inspiratif kan.
Nah, tapi hari ini saya nggak akan bahas terkait inner beauty, tapi yang akan saya bahas itu terkait dengan inner chin. Inner chin itu menurut psikologi artinya adalah luka batin. Wah, berat ya. Luka batin. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak hari ini anak-anak yang dia mengalami luka batin ketika kecil, tapi dia tidak sadar sehingga itu kebawa menjadi dewasa dan orang tua. Akhirnya mungkin Bunda sering melihat di rumah ada anak TK atau SD yang ketika kecilnya baiknya luar biasa rajin, ada ke masjid, sholat, nurut di papatahan karang halawan, kemudian belajarnya rajin, tapi pas SMP mabok, narkoba, jamur. Apa jamur itu? Janda di bawah umur ya. Mending berat-berat ya, ingat mikir. Ya, saya satu. Ya. Rasa suhu. Rasa suhu. Atau ada terong-terongan, cabai-cabean, atau ada terong dicabein ya. Nah, banyak hari ini yang seperti itu Bunda. Dia ketika kecil soleh, tapi ketika remaja dia bolos sekolah, mabuk-mabukan, narkoba dan yang lainnya. Kenapa itu semua terjadi? Gara-gara ini. Dia memiliki luka batin yang tidak tersembuhkan. Dan luka batin ini tuh didapat dari mana? Yang paling pertama sudah jelas korban kekerasan. Cung di sini anu sekali hauk dua gaplok diucapok ke anak. Cing berarti nggak ada lah ya di sini. Entah deh gaplok nggak disicipin tuh. Nah Bunda, karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak itu yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Nah, tulis ke status. Sehingga hari ini tuh Bunda banyak sekali anak-anak itu yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak Bunda? Ketika ayahnya pulang kerja, yang paling pertama diambil apanya? Itu adalah tanda kegagalan kita menjadi orang tua. Itu adalah ketika anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Makanya kemarin itu Bunda di Tasik itu ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek, dia meninggal tanpa sepengetahuan siapapun padahal punya 8 anak. Anak nanti balalengan, rumahnya gede, mobilnya banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa? Karena dari kecil dia terbiasa lebih mencintai handphone bapak dan mamanya, dan ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Jelas di sini Bunda? Ya. Dan hari ini banyak sekali bunda-bunda yang masih nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah makan, susah sholat, susah belajar? Bunda, dulu kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim ketika beliau minta leher sama Nabi Ismail. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? Halo. Jadi salah lihat. Itu naik ngadamu kan atau terkesima? Mikir tarik. Ya. Nah, pada waktu itu ketika Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail, dan Nabi Ismail berkata, ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Nabi Ismail diminta leher sama ayahnya dikasih, sedangkan kita minta anak kita sholat, minta anak kita makan, minta anak kita belajar, susahnya minta ampun. Kenapa seperti itu? Karena anak kita hari ini masih taat karena takut, bukan taat karena cinta. Ya, karena Bunda melakukan ini ketika anaknya pengen nurut. Ya, betul nggak? Dihauk, digaplok, dicabok ya supaya anaknya nurut. Padahal untuk membuat anak supaya nurut sama kita itu bukan dengan ketakutan Bunda, tapi dengan cinta. Bagaimana menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Bunda simpel sekali. Bagaimana cara menumbuhkan itu? Hanya dengan skin hanger. Apa itu skin hanger? Skin hanger itu glowing Bunda ya, hangernya gantungan baju. Gantungan baju anu glowing. Babari atau gitu. Nah, skin hanger itu Bunda sentuhan nyaman di bagian kulit. Ini ada ceritanya, kemarin itu Bunda ada seorang anak SMP kelas 1, dia ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti si anak ini itu ngedari narkoba. Kelas 1 SMP. Kemudian setelah itu Bunda diceklah air pipisnya, air urinnya, ternyata anak ini negatif narkoba Bunda. Dia tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal seorang pengedar. Dan kemudian dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Kira-kira kenal antara anak yang ngedar ke narkoba? Kan buat uang anaknya, ayahnya kayak raya ya, dikonsumsi kan tadi hente. Terus kenawan atau apa? Cari perhatian atau cari pahala? Cari perhatian. Masih gitu cari pahala.
Nah kemudian bunda karena waktu itu kami bingung ya si anak ini kenapa ngedari narkoba. Kemudian disuruhlah si anak ini ketemu sama yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngedari narkobanya itu om-om orang Australia. Daddy Sugar ya, Daddy Sugar tahu ya, Daddy Sugar. Sugar Daddy. Nah kemudian ternyata orang Australia yang nyuruh ngedari narkobanya, dan menurut keterangan si orang Australia ini dia sampai parenting dulu 3 bulan bunda di Australia supaya bisa merangkul anak-anak yang galau dan bisa dimanfaatkan untuk ngedari narkoba. Orang Australia ini sampai parenting 3 bulan bunda supaya bisa ngedari narkoba. Sedangkan bunda hari ini pengen anaknya soleh, pengen jadi dokter, jadi guru, jadi psikolog, jadi tentara, polisi. Sabar tahun sekali parenting. Namanya apa yo? Lumewe dia yakin sekolah ya. Nah, orang Australia ini pengen ngedari narkoba sampai parenting 3 bulan. Kita pengen anak kita soleh, pengen anak sukses di masa depan. Baru pertama kali parenting bunda ya. Dan apa yang dilakukan sama orang Australia ini bunda ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall, yang paling pertama dia lakukan adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua dia nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Terus reaksinya apa bunda? Setelah itu si anak ini nangisnya kemudian meluk omnya dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang tahu saya, hanya om yang paham saya. Padahal si orang Australia ini tidak minta anak ini nangis, tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi apa yang terjadi sama anak kita hari ini bunda, ketika anak pulang sekolah apa yang pertama kita tanyakan? PR mana? Padahal kalau mau di Cimahi mah lebih parah lagi bunda, Tupperware mama mana? Isi leungit Tupperware mah ya bunda. Cuma dulu kita lain senok Tupperware sukuna ya. Bahaya, maka dengan demikian bunda, sok bayangkeun lamun ayeuna suami bunda ngojek, kepanasan, kehujanan, masuk angin, terus kemudian dia teh bela-belaan puasa nahan lapar supaya bisa bawa sedikit makanan dan uang ke rumah, tapi pas pulang-pulang di rumah apa yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu? Wah, Mana pendapatan tukang pancing lagi 3 bulan? Wajar tuh bunda lamun nyapu. Wajar tuh lamun nyarekan. Wajar tuh lamun nyarekan. Wajar bunda, dia sudah bela-belain puasa, belain kepanasan, kehujanan, masuk angin, belain sampai pulang dicarekan, mungkin di jalan dia mau tabrakan dan yang lainnya hanya buat supaya bisa bawa uang sedikit dan makanan sedikit supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya. Tapi ketika di rumah, apa yang dilakukan oleh istri dan anaknya? Yo, nasi gak tinggal dosan. Maka demikian tuh bunda, coba ya kalau suami pulang kerja coba tanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Asik. Segar gitu. Datang lagi gitu anaknya. Makanya itu harus dibiasakan bunda ya. Kenapa? Karena itu kayak yang kata yang sederhana, kayak yang bunda itu bisa melakukan semuanya, kata yang gampang bunda semua tahu, tapi ketika dipraktekkan kali loh jangan Nah itu ya bunda pakai Indonesia, sok coba ya. Kenapa? Karena walaupun katanya sederhana itu sangat efektif sekali supaya bisa menumbuhkan cinta di dalam hati anak dan suami itu adalah dengan cara tanya mereka setiap hari, saya kamu bahagia nggak hari ini? Kemudian yang kedua tadi tepukan pundak itu bunda bukan teknik hipnotis. Kenapa? Karena saya belajar hipnotis tidak ada teknik menepuk pundak orang. Yang ada pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan dan titik harga diri. Jadi kalau kita ngobrol sama anak kemudian kita pegang pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Maka kalau orang sudah nyaman dan percaya, apapun yang kita minta dia akan lakukan. Betul gak bunda? Makanya bunda, ada titik skin hanger itu adalah untuk anak laki-laki itu di telapak tangan, pundak, punggung. Nah, jadi harus disentuh di bagian telapak tangan, pundak, punggung. Untuk anak perempuan, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Naon cenah? Nah, jadi untuk anak laki-laki, telapak tangan, pundak, punggung. Anak perempuan, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Kenapa seperti itu bunda? Karena menurut penelitian, anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Ya, kalau negatif thinking julidan sama yang kedua emosional. Makanya kunaon anak bunda ayeuna tadi kalau pengen jajan itu sok hayang kok torolong. Ngambek lamun amak teh segala dibantingkeun. Kenapa saya siga kitu? Karena gini, ketika kecil dia kekurangan skin
hangat, sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan sentuhan nyaman di bagian kulit ini itu bunda seharusnya dilakukan oleh laki-laki atau bapaknya. Karena yang ngasuh anak itu seharusnya bapaknya. Halo. Oh, ada akalnya. Tapi ya udah tangga dia naik ibu-ibu. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena anak itu di bawah 7 tahun ya, di bawah 7 tahun itu dia menggunakan 100% emosi, betul nggak? Ya, karena ketika dia lahir dari perut ibu, pertama kali yang dia lakukan apa? Ada yang minta sebelah ke? Udah, jadi nangis yang paling pertama. Kenapa? Karena dia 100% pakai emosi. Sedangkan perempuan, ya, perempuan itu fitrahnya 80% pakai emosi juga. Jadi lamun seuneu jeung seuneu kumaha? Makanya kunaon nabi ibu mah ti pagi nepi ka sore dah ayo we duder gimana ya. Kita lihat dari mulai itu masalah kecil itu masalah besar gitu, selalu masalah. Kenapa? Karena ini emosi jeung emosi. Jadi lamun ibu nih ayeuna ka Brigit ya jalan-jalan, kemudian anaknya teh lihat mobil-mobilan gede, terus nangis kan ya gogorentelan tah karena nangis pambeulikeun. Pas di rumah dipatahkeun ban mobil mah. Tuh. Kabayangkeun lagi geus kiamat. Soalnya awas ya mau pambeulikeun deui. Tapi lamun ku bapana coba ya, deh ambil lem, kita lem jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu 80% bunda dia menggunakan logika. Jadi fokus di akal, fokus di solusi, bukan fokus di masalah. Dan anak itu di bawah 7 tahun dia itu perlu peningkatan ininya, logika atau akalnya, supaya si anak itu bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau suaminya yang nggak ngasuh atau cuek sama anak atau yang bang toib, hari-hari susah. Makanya kalau suaminya hari-hari cari satu lagi buat ngasuh, nu itu bae sih mah. Ini hayangnya. Nah itu karena ini sangat penting sekali bunda ya. Banyak hari ini anak-anak yang emosional, dia ketika gampang nangis, gampang marah, sensitif, kundungan, ketika jajan pengen faktor ulung karena penyebabnya ini kurang stimulasi dari ayahnya atau kurang skin hangat dari ayahnya. Jelas ya? Oke, maka dengan demikian balik lagi daripada kita membuat anak taat karena takut, mendingan kita buat anak itu taat karena cinta. Lebih mudah, lebih sabar, lebih tenang dan lebih nyaman ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, kenapa anak itu luka batin korban perceraian? Sudah jelas ya, nggak perlu saya bahas ya kalau yang korban perceraian. Dan kalau di sini ada segera kalindinya. Kemudian di sini yang ketiga, luka batin itu biasanya disebabkan oleh bullying. Ya, karena bullying itu bunda mungkin sering melihat anak dibully oleh temannya, saudaranya atau orang lain atau gurunya atau siapapun itu, tapi ternyata bunda yang sering melakukan bully paling besar itu adalah orang tua. Ya, kenapa? Karena kadang bunda itu suka tidak sadar membuli anak itu dengan cara membandingkan anak si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si putih, si genghek ya. Ada juga yang si lurus, si keriting dan yang lainnya. Kalau sih, karaos gitu. Dan padahal bunda ketika bunda membandingkan anak itu sebetulnya bunda sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya wajar sekarang banyak yang tawuran, banyak yang adik kakak beranteman gitu, perang saudara. Ada juga anak sama orang tua itu saling lapor ke polisi dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena dari sini bunda membuli anak walaupun tadinya mungkin bunda niatnya cuma heureuy, guyon dan yang lainnya, tapi ternyata itu secara tidak sadar sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Kalau anak tumbuh dengan kebencian, otomatis ya begitu. Ya, di dalam hatinya, di dalam perilakunya semuanya kebencian. Ya, nauzubillahi min dzalika, makanya yang masih suka membuli anak, istighfar dulu kali ya. Jelas? Makanya berhentilah membuli anak dengan cara membanding-bandingkan, karena semua anak itu spesial ya, sesuai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jelas sampai sini? Dan kemudian bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika anak kecil dan kemudian itu ke bawah menjadi dewasa dan orang tua, itu akan menimbulkan gangguan kejiwaan. Dan di sini saya akan membahas terkait ada beberapa gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua. Ada penghapus? Ada apa di sini? Yang paling pertama, gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua itu ada yang dinamakan dengan
paranoid. Wih, gaya ya kurang jadi apa paranoid. Nah, paranoid teh naon? Paranoid, sana sanu ngajenul dina punuk ya kade. Ya. Paranoid itu Bunda biasanya dikenal di Indonesia itu dengan sebutan parnoan. Naon tah parnoan? Nah, tak apa oge parnoan. Nah, parnoan itu loba kasieun, loba ketakutan berlebihan, ada mam jengkol, sieun asam urat ya, mam asin sieun darah tinggi, peureum sieun teu beunta deui ya. Jadi lalu loba jadi paranoid itu dia banyak ketakutan, jadi segala salah, segala ulah, jadi nanaon teh apa ya, itu salah ini salah. Dan orang yang seperti ini tuh biasanya ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakek yang usianya 50 tahun ke atas. Bukan salah nenek dan kakeknya, karena di usia 50 tahun ke atas fisik dan mental itu sudah berkurang, sudah tidak boleh lagi ngasuh anak. Kenapa? Karena ya tadi bukan masalah nggak mampu atau nggak mampunya, tapi karena memang fisik dan mentalnya sudah berkurang. Akhirnya segala ulah. Betul tuh, gak boleh ini, gak boleh ini, harus itu, harus ini. Jadi akhirnya ketika dewasa si anaknya jadi gangguan paranoid, banyak ketakutan. Bukan masalah salah nenek dan kakeknya ya puntennya. Ya. Tapi masalahnya di mental sama fisiknya yang sudah berkurang. Kemudian yang kedua ada gangguan kejiwaan namanya skizoid atau biasa dikenal cek orang Sunda mah beungeut keuyahan. Biasa skizoid naon nah beungeut keuyahan ya. Jadi ada beberapa orang yang dimana dia itu kesulitan mengekspresikan perasaan atau emosinya. Jadi kadang kita tuh nggak bisa menilai dia tuh lagi bahagia, sedih, lagi tersenyum, kecewa, marah atau gimana. Kenapa? Karena dia kesulitan mengungkapkan emosi dan biasanya orang skizoid itu lebih memilih hidup sendiri di hutan sama ular sama harimau. Tarzan ya. Kenapa? Karena dia akan memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Ayah begitu di dia? Ya. Saya cing orang tinggal ya. Kemudian yang ketiga Bunda ada skizotifal. Nah, kalau skizotifal di sini Bunda mungkin sering banyak yang bertanya sama saya, Pak Kodar, kenapa sih anak saya indigo bisa melihat makhluk halus, punya teman hayalan dan yang lain-lainnya. Terlepas dari benar atau tidak anak muda punya indera keenam, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan. Namanya skizotifal. Jadi kalau Bunda di sini ada yang merasa punya indera keenam, bisa menghilang, bisa mengirim katel ke perut orang ya. Gitu. Nah, daripada ngirim katel, Bunda mendingan ngirim paket ya, paketnya beunghar insyaallah ya Bunda. Nah, itu gangguan kejiwaannya adalah skizotifal. Saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan karena saya kurang tahu tentang hal itu, cuman menurut psikologi itu gangguan kejiwaan. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan antisosial. Ini biasanya ada sering di bapak-bapak ya. Antisosial ini bukan berarti dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial itu cenderung bengis dan sadis. Ya tadi sekali hok, dua gaplok, tilu cabok, opat bacok. Ya, kenapa? Kenapa ada orang misalkan Bunda sekarang lagi banyak yang viral ya, ada orang yang tega ngabacokin bedog ke punggung orang, ada yang rela nusukin pisau ke perut orang gitu, karena secara normalnya buru-buru ngabacokin bedog, Bunda saya mah megang pisau aja udah nggak kebayang gitu. Tetapi kenapa ada orang yang kayak gitu? Karena dia gangguan kejiwaan, namanya antisosial, karena dia hilangnya empati. Kalau antisosial tuh hilangnya merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau ada tetangga yang sedang sakit, ada yang kelaparan, ada yang kena musibah, dia tidak peduli. Dan efek tertingginya dia lebih cenderung bengis terhadap orang lain. Ayah suaminya gitu tuh dia. Ayah karunya ngabatin. Kemudian yang keempat Bunda di sini ada penyakit yang sering ada di ibu-ibu yaitu histrionik. Nah, kalau histrionik itu biasanya kelihatannya dari penampilan cenderung glamor, lamun ngangge pasti anu borelakan teh gimana bling-bling dan kemudian biasanya cenderung orang-orang yang histrionik itu lebih menyukai berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Ada? Saya langsung ya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena orang histrionik itu biasanya
dia akan lebih menyukai berpenampilan glamor dengan tujuan mencari perhatian. Cuman berbahayanya orang histrionik itu biasanya cenderung membesar-besarkan masalah sepele. Jadi anu tekudu oke dia mah dipermasalahkan gitu ya, capek hirupnya. Dan kemudian Bunda terkait dengan warna manusia atau pakaian itu sebaiknya Bunda memakai pakaian yang 3 warna dikombinasi sekaligus, tidak boleh satu warna. Kenapa? Karena warna itu ada artinya. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu. Ungu itu sanes jomblo ya atau terong-terongan ya. Tapi ungu itu adalah warna religius, warna keagamaan. Kemudian di kening di sini tuh ada warna dongker, itu adalah warna ketelitian. Makanya ibu-ibu biasanya kalau yang sering pakai dongker itu cenderung hemat menuju pelit. Ada yang bangker. Kemudian di tenggorokan di sini ada warna kuning, wah banyak kuningnya. Nah kuning ngambang ya, bukan ngambang ya. Tapi kuning itu dia lebih ke kecerdasan rasional, biasanya bala rawel itu ya. Kemudian di kemudian Bunda di dada di sini itu ada warna ketenangan, yaitu adalah warna hijau. Maka saya suka rekomendasi bagi anak Bunda yang suka marah-marah ketika marah banting barang, pasian kangkung supaya lulus tunuhnya. Saya nggak tahu zat apa yang buat nyantuk dari kangkung, tapi ternyata warna hijau itu adalah warna ketenangan. Karena Bunda di sini kenapa banyak anak hiperaktif, tadaik cicing, lamun lompat tiba baranting ya, atau emosional itu penyebabnya cuma 2, karena gula sama tepung. Ya, ada susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Wah, kesukaan semuanya. Nah, makanya dengan demikian Bunda penyebab anak emosional sama hiperaktif itu, bahkan kemarin ada anak yang sampai ADHD itu hiperaktif mengarah ke autis gara-gara sok dipasihan teh manis kumahna. Kalian pasien kopi dia mengenalinya. Itu jangan ya, bahaya Bunda. Apalagi kalau di zaman dulu kan suka ada kebiasaan kalau beres disusuin ya 2 tahun itu dilanjut sama teh manis. Nah itu sangat tidak boleh karena itu akan menyebabkan anak hiperaktif mengarah ke autis. Ya. Makanya bagi Bunda nih anaknya yang suka emosional, hari ini gampang nangis, tolong diberhentikan daging nugget, sosis, mie, susu, coklat, permen, es krim. Jelas ya? Doang naon nggak hemat lagi, doang naon apa ya tadi kangkung ya. Makanya kenapa orang sudah teh sok leuleus lihat ya Bunda, karena eta lamun makan teh pokoknya mah doma beki-beki ya. Coy. Bener teh soalnya orang Sunda sama saya tuh sampai lalap tuh sampai nggak tahu ini teh naon gitu ya, tapi dimakan oleh orang Sunda. Kemudian yang selanjutnya Bunda selain histrionik yang kelima itu ada narsistik. Nah kalau narsistik ini bukan orang yang suka tiktokan atau yang suka selfie wae, tapi narsistik di sini itu dia lebih ke menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Tuh di sini. Ya, jadi bisa SMA geng-gengan ya. Jadi lamun jadi Adita lamun ngaliwat hoyong jeung Cesiti karena Cesiti mah geulis mereka bawakeun geulis. Ali mah ngaliwat hoyong jeung Ciiro karena Ciiro mah beunghar mereka bawakeun beunghar. Ada yang kayak gitu Bunda, dia menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya atau jadi gengnya. Jadi akhirnya sok aya di sekolah teh gini kan. Geng kelas A, geng kelas B, ada geng G, ada genggong ya dan yang lainnya. Makanya itu adalah ciri-ciri dari narsistik dan itu biasanya di ibu-ibu. Dan bahkan kemarin Bunda saya melihat di ujung burung itu ada bukan seorang ya, ada TK yang dimana anak-anaknya itu tawuran. TK, bukan SMP, SMK mah ya mungkin banyak ya. Tapi kalau TK, kabayang tuh Bunda lompatan 3 kumaha. Mama tuh pas dialungkan kan dia Bunda karena inung suku ya lain kaharep. Sampai kayak gitu Bunda, saya gogodek ya ini kenapa bisa seperti itu. Ternyata setelah diteliti, oh iya di sekolahnya ibu-ibunya relatif lebih berkubu-kubu kayak gitu ya. Ada yang lo mau nyanyi seragam teh harus seragam iya, harus seragam itu yang ini beda lagi, yang beda ini gak boleh gabung dan yang lainnya. Akhirnya kayak gitu. Jelas ya sampai sini? Nah kemudian yang selanjutnya Bunda yang keenam itu ada Avioden. Kalau Avioden itu adalah yang dimana tingkat berkebutuhan tingkat tergantung sama yang lainnya tinggi. Makanya Bunda sering melihat mungkin ada seorang istri yang dia rela meninggalkan suaminya, anaknya dan keluarganya hanya demi pacarnya. Dan itu gangguan kejiwaannya adalah Avioden. Ya, ada yang begitu.
Ya padahal suami teh beunghar bunda ya kaya raya, mobilnya banyak, tapi nah kabur jeung lalaki lainnya yang mungkin taraf ekonominya di bawah, tapi mungkin karena dia gangguan kejiwaan dan dia merasa nyaman akhirnya melakukan itu semua. Kade saya wanti-wanti ya. Soalnya ada potensi saya lihat ya di sini. Nah, kemudian yang ketujuh bunda ada juga gangguan dependent. Kalau dependent itu sebaliknya dia tingkat tidak butuh sama orang lainnya tinggi. Dan kemudian yang kedelapan yang paling berbahaya itu adalah perfeksionis atau obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif itu perfeksionis di mana dia merasa apa yang dia rencanakan itu harus terjadi. Dan ini biasanya banyak sekali orang-orang yang bunuh diri gara-gara memiliki gangguan kejiwaan itu. Kayak saya kemarin itu punya teman bunda ya, dia baru nikah 2 minggu. Padahal dia itu baik, orangnya ramah, gampang bergaul, suka menolong orang. Tapi ketika dia menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Jadi tapas balik-balik sama ibu. Karena mungkin dia ngabatin bunda, karena mungkin di bayangan dia ketika menikah tuh kayak India ya, woi joget-joget. Joget di siga salukan, joget di nano, lureun kereta, lureun busnya. Terus kemudian siga Korea, wah jalan-jalan, mobilnya bagus, tapi ternyata can karasa namun beak-beas kumaha. Namun beak-beas siga kumaha. Istri stresnya, pada akhirnya mah 2 minggu dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar. Itu beneran, itu teman saya. Dan itu ternyata setelah saya teliti memang orangnya cenderung memiliki gangguan kejiwaan perfeksionis yang dimana dia merasa bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan itu harus terjadi. Ya. Cuma di sini ada yang kayak gitu? Ya, ya. Oke, bunda ya. Dan kemudian bagaimana bunda ya supaya bunda di sini sembuh dari gangguan kejiwaan dan kemudian dari luka batin ya. Yang paling pertama yang harus kita lakukan supaya bunda sembuh dari luka batin itu adalah harus sering melakukan bonding. Bonding itu berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Jadi kalau bunda sering dipanggil Ice ketika kecil, misalkan Ice, kamu sudah besar, punya anak, punya suami, maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitimu di masa lalu. Karena di sini banyak sekali mungkin dari sebagian kita dari bunda yang merasa ingin kaya, ingin benar, gara-gara pernah direndahkan oleh orang lain. Ada yang kayak gitu banyak. Dan itu tidak boleh bunda. Kenapa? Karena kalaupun iya bunda sukses di masa depan, saya yakin tidak akan pernah bahagia. Ya. Makanya bonding di sini itu adalah bunda bagaimana berdamai dengan diri sendiri dan orang lain supaya sukses atau enggaknya kita tetap menjadi orang yang bahagia. Jelas? Ada yang bertanyakan sampai sini bunda? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Bener ya bunda, kalau dulu orang gila nggak pakai baju kau jadi nggak aman ya. Kalau bunda di sini nggak pakai baju? Kalau ada yang nggak masalah silahkan dicoba. Yang salah bunda ya. Kenapa? Karena orang sehat itu banyak masalahnya. Maka boleh ditanyain apa? Mungkin boleh ditanyain kenapa anaknya susah makan, susah mandi, main HP wae. Saya nanya, saya jawab ini. Dan kemudian ya baik selanjutnya bunda ya, bagaimana cara mengantisipasi anak yang sulit makan, main handphone terus dan yang lainnya? Bunda harus paham bahwa otak manusia itu bentuknya segitiga seperti ini ada filter, ini ada alam sadar, ini ada alam bawah tidak sadar. Nah, kita itu secara manusia itu dikendalikan oleh alam tidak sadar. Jadi makanya bunda suka ada orang yang ketika ngomongin orang lain pas pulang-pulang nyesel. Ayat begitu. Ya jadi kita tuh pas ngobrol sama menjadi sengaja ya, jadi kita jadi kita tuh sadar ngomongin teman, bisa ngomongin batur di warung misalkan, oh ini rame gitu, pas di rumah asalnya itu tadi kan ngomongin batur gitu ya, asal nggak sadar. Kenapa? Karena memang perilaku kita itu lebih banyak dikendalikan oleh alam tidak sadar. Dan kemudian alam sadar itu hanya sebagian kecil saja mengendalikan hidup kita ya. Cuman ketika kita sadar seperti ini, itu ada penghalang ini. Jadi dari alam sadar sampai ke alam sadar itu ada penghalang namanya filter. Makanya kenapa kalau bunda hari ini misalkan sok keluarkan duit 100.000 ewang kayak gini, karena dia ngeluarkan kan. Kenapa seperti itu? Karena ada ini, ya ada penghalang. Makanya dengan demikian, kalau bunda hari ini misalkan anaknya mencahin piring, anaknya ngomel HP, anaknya pipis di kasur, anaknya numpahin air di kamar misalkan dan yang lain, kemudian dicarekan, percuma isuknya bakal gitu deui.
Kenapa? Karena dihalangan ku filter. Makanya kalau kita pengen menasehati anak itu jangan kondisi sadar, tapi kondisi tidak sadar. Kapan ini kondisi tidak sadar dan kapan ini terbuka? Nah, kita lihat Bunda, kondisi ini terbuka itu adalah setengah jam setelah dia memejamkan mata. Ya, jadi baru si filter ini tuh akan terbuka lebar itu ketika dia memejamkan mata setelah setengah jam. Jadi kalau Bunda mau ngasih tahu anak itu, tunggu dulu ya anaknya memejamkan mata, kemudian hitung sampai setengah jam. Tidak boleh lewat, tidak boleh kurang, karena lamun lewat bundanya atau bundanya tidur duluan, kayak ku anak sok dibalik hipnotis. Mah jajan. Besoknya jebol. Jadi anak jajan itu penting dihipnotis bundanya ya. Nah, makanya Bunda tunggu sampai setengah jam, baru kalau sudah setengah jam Bunda silahkan bicara sama anak. Deh besok tuh ngomongin HPD ya, mama lihat ninggalina ya. Atau deh besok mah suka makan nasi ya, deh besok mah rajin belajarnya ya gitu. Dan itu tidak harus ke telinganya. Karena lamun ke telinganya kayak bakal anaknya naon mah gitu ya, bangun. Bundanya ruas. Makanya kita bisa bicara dari pintu kamar gak masalah, dari agak jauh dikit juga gak masalah. Kenapa? Karena yang kita targetkan bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Jelas ya? Dan di sana silakan Bunda masukkan apa yang ingin Bunda masukkan, tapi satu malam itu hanya satu masalah. Jadi karena kena loba ya masalahnya nanti ka subuh. Nanti ka subuh tecan beres. Nah, jadi hanya boleh satu masalah saja yang kita bisa masukkan di sini. Dan insya Allah kalau sudah di sini, kalau sudah masuk ke alam tidak sadar, dia akan secara otomatis ya Bunda. Yang tadinya tidak suka makan nasi, dia akan makan nasi. Yang tadinya tidak suka makan sayur, dia akan makan sayur. Yang tadinya dia sering main handphone, ya jadi enggak gitu ya. Kenapa? Karena Belajar Pak. belajar juga sama. Yang tadinya dia lamun dititah belajar makan wae jadi rajin ya. Saya ngerti. Suami oke sama ya Bunda, jadi lamun suami nu tadina pelit jadi iya ya. Anu tadina hayang kawin deui jadi henteu ya. Jadi semuanya pakai ini tuh bagus bisa ya. Nah, ini bisa dilakukan semuanya Bunda, buat semua usia, bukan hanya untuk anak TK ya, buat kakaknya, buat suaminya Bunda bisa ya. Jelas sampai sini? Dan kemudian untuk handphone Bunda ya tolong ya Bunda, kenapa? Karena ternyata menurut Google Trends itu 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia dari YouTube dan Google itu ternyata pornografi. Ya. Jadi kalau Bunda ada anak yang minta handphone untuk belajar itu bohong besar. Kenapa? Karena kalau buat belajar kenapa yang nggak trending itu bukan fisika, bukan kimia, bukan bahasa Inggris, malah porno. Jadi berarti HP Bunda, suami Bunda atau anak Bunda itu lebih banyak dipakai nonton video porno dibanding pakai belajar. Belajar sampai sini? Ya. Makanya Bunda tolong berhentikan handphonenya karena saya yakin banyak anak-anak yang ketika main handphone itu dia akan melarikan ke hal-hal yang seperti itu ya. Jelas ya? Dan kemudian Bunda juga kalau misalkan terkait dengan seksual itu saya rekomendasi Bunda jangan melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Halo. Kenapa? Karena banyak sekali cung anaknya yang masih tidur di atas 2 tahun sama mamahnya. Semuanya dari di atas 2 tahun itu Bunda bagusnya anak itu sudah mulai harus dipisah tempat tidurnya, nggak boleh lagi sama mama atau bapak. Kenapa? Karena ketika dia tidur si otaknya itu selalu aktif, dia bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya Bunda kan ya, jadi ketika Bunda melakukan hubungan seksual walaupun matanya merem itu jadi direkam sama otak anak. Makanya tadi kenapa banyak anak kami di luar nikah hari ini, banyak sekali anak janda di bawah umur dan yang lainnya, bukan karena mungkin pengaruh pergaulan dan yang lainnya, tapi mereka merekam kejadian hubungan seksual Bunda sama suami. Makanya saya selalu rekomendasi kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu pindah dulu ke anak kursi ya, atau anak kompor ya nggak boleh. Di WC juga mangga yang nggak boleh itu di teras ya. Maaf ada peminat bisa gitu-gitu nah anaknya ke teras kedua Bunda pas beres insya Allah lagi. Kenapa yang penting Bunda tidak boleh melakukan hubungan seksual di pinggir anak karena itu ternyata bisa direkam oleh otak anak walaupun mereka sedang merem. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda tidak boleh anak itu punya kebiasaan tertentu sebelum tidur, pegang rambut, sikut, telinga, ketiak, nenek, selimut dan yang lainnya. Karena di Cimahi kemarin ada anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang ketek mama.
Dan sampai gue bener yang bau-bau budaknya nyawa deh itu lain gitu ya. Nah hal yang seperti itu kayak sederhana tapi ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksual. Ada yang kayak gitu? Ya banyak ya anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mamanya, sikut mamanya atau selimut dan itu tidak boleh. Jelas sampai sini ada yang tanyakan lagi? Nah, terus kayak jawab sederhana. Oke. Baik kalau ada lagi, kalau nggak ada yang tanyakan ya silakan. Salah. Silakan. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak punya masalah yakin? Baik-baik saja. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin Bunda itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir terkait dengan Indulcin ini. Dan kemudian Bunda bagi yang ingin melihat materi-materi yang lain atau pengen melihat tayangan hari ini, atau Bunda yang tadi baru datang ya, nanti Bunda bisa lihat tayangan hari ini itu di YouTube saya di Kodar TV. Jangan lupa di like, subscribe, saya lainnya ya, beneran ya. Dan nanti saya akan edit videonya dan nanti saya akan upload dan Bunda bisa lihat tayangan hari ini di channel YouTube saya. Dan nanti juga Bunda bisa lihat materi-materi lain di sana terkait dengan emosi manusia, kemudian tugas perkembangan anak, terus kemudian ada juga ilmu tentang bahasa tubuh dan yang lainnya Bunda bisa lihat di sana. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bunda mau mendengarkan saya ngocoblak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati Bunda, itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai tata krama dan perilaku di sini, yaitu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang terakhir. Sudah. Mangga badai ditutup atau atas. Minum dulu ya. Ayo, minum. Ya, bagi yang mau, ada yang mau ikut pemeriksaan psikologi pada hari Selasa? Ada Pak, ikut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum pulang nanti isi dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Koda yang sudah menyampaikan materinya tentang parenting ya, bagaimana cara menyikapi anak itu seperti apa gitu. Bahkan tadi kan dijelaskan mungkin secara detail sama Pak Kodar tentang bagaimana kita menyikapi anak. Ada yang suka marah-marah ya, pokoknya ya banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Kodar. Mungkin semoga Ibu semuanya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Kodar dan bisa bermanfaat juga buat ibu bagaimana sih cara menangani anak yang baik itu, yang benar itu. Intinya kalau misalnya ada anak yang ngeyel atau gimana tuh kayak yang disentak, tuh kayak yang dibentak tapi kadang disayang gitu banyak. Jadi kalau misalnya termasuk kalau ngerjain tugas juga sama, kalau ngerjain tugas juga kalau misalnya anak disentak, anak dibentak, dibatang tiasa sama kakak jadi soak si anak teh jadi tetiasa, we ngadadak tetiasa gitu. Padahal si anak itu bisa, cuma karena memang kumamana bahkan begitu-gitu nah itu teh nggak boleh, sama sekali tidak boleh ya. Jadi memang benar-benar kita harus sabar, benar-benar harus ya sabar aja gitu menghadapi anak itu gitu. Bagaimana supaya anak itu bisa nurut ke orang tua, bahkan bisa kalau disuruh ngerjain tugas juga bisa selesai mengerjakan tugas itu tanpa harus disentak gitu. Jadi inti nama tuh kayak nyentak murang kali gitunya. Jadi kedah lembut, kedah sabar lah inti nama gitunya. Bahkan di sekolah juga kan ibu guru juga ya bukannya nggak sabar gitu ya melihat anak yang kalau disuruh ngerjain tugas malah ngobrol, malah nggak gosip, malah ngalamun ya dah gimana lagi gitu. Dah kan setiap anak itu berbeda-beda gitu ya karakternya gitu. Jadi kita mencoba untuk mengerti dan mencoba untuk menghadapinya bagaimana ya supaya si anak itu tetap beres juga mengerjakan tugasnya tanpa harus nangis atau gimana gitunya. Ibu-ibu jangan ya itulah mungkin secara garis besarnya gitu. Nah, mungkin kata Pak Kodar tadi, jika ada yang berminat untuk mengikuti pemeriksaan psikologi itu, pemeriksaan psikologis. Ya, pemeriksaan psikologis anak, silakan daftar. Mungkin ke saya aja dulu ya. Kalau mau nanti isi boleh daftar ke saya. Untuk pembayarannya berapa Pak? 150.000 dicicil selama 1 bulan. Oh,
150.000 dicicil selama 1 bulan. Anu bade mangga, anu teu oge teu sawios. Eta mah tidak ada pemaksaan sih ya Pak ya. Jadi ini mah yang mau saja ingin mengetahui anak saya itu seperti apa. Kenapa anak saya itu ada kan di sekolah itu yang anaknya pendiam saja, gak pernah ngomong sama sekali gitu ya. Ada juga anaknya yang benar-benar aktif banget atau gimana. Dengan pemeriksaan psikologis ini mungkin ibu-ibu akan mengetahui. Soalnya kan kalau guru mah tidak tahu secara dalamannya, cuma lihat di luar aja. Cuma kalau misalnya ingin lebih tahu bagaimana cara mengatasi, terus bagaimana untuk hasilnya, kenapa anak saya seperti ini, itu boleh mengikuti pemeriksaan psikologis ini gitu ya. Nah, nggak diwajibkan, tapi kalau ada yang mau silahkan gitu ya. Pembayarannya 150.000 dicicil selama 1 bulan. Untuk pembayarannya mangga itu mah ada di kolektif lah di ketua orang tua, mangga kakek dikaabikeun gitu nya, misalnya ke Buleni gitu boleh gitu. Silahkan itu mah pilih nate, Bu, nantilah saya mah mau minta izin dulu ke suami, mau ngobrol dulu boleh, mangga, kemudian di pasien waktos gitu. Paling telat Pak kapan kalau misalnya ada yang mau untuk pemeriksaannya kapan? Senin berarti kan pemeriksaannya Selasa. Oh ya berarti. Oh gitu ya. Berarti paling telat aja ya, paling telat yang mau hari Senin berarti untuk daftar ini pemeriksaan psikologis ini pembayaran anak tidak langsung digeblok, jadi dicicil sabulanan, jadi rada ringan lah upami bade gitunya. Mangga eta mah gitu. Jadi terakhir hari Senin yang mau silahkan ngomong saja ke saya gitunya. Bu, tadi gimana yang orang misalkan nanti gitu. Tadi kata kayak omongan Janika mau ya nanti berarti daftar gitu. Yang lainnya silahkan ditunggu sampai hari Senin. Ya mungkin itu saja. Hatur nuhun ya ka Bapak Kodar anu parantos dongkap jauh-jauh dari Cimahi Brigip ke sini ke RA Raudatul Irfan menyampaikan materinya secara gratis ya, dengan sangat jelas gitu. Terima kasih kepada Bapak, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kodar bermanfaat buat ibu-ibu semuanya ya. Dan terima kasih juga kepada orang tua semuanya yang sudah menyampaikan yang sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kodar hari ini bisa ibu sampaikan juga ke anak-anak ibu semuanya gitu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.